Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, baik. Sebelum kalian berkegiatan, coba periksa dulu kebersihan. Takutnya ada sampah di bawah. Jadi tolong dibuang dulu, Pak. Ya. Baik, sudah ya. Sebelum berkegiatan, ya, silakan pimpin doa oleh KM. Duduk siap. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian sebagai nilai kedisiplinan untuk kalian ya. Sekarang tanggal berapa? 18 ya. 18 Oktober. Dari Andini, Anti, Atar, Medir. Siapa Khairisa? Nah, ya, berarti yang di pen berapa orang? 3 ya. Yang sakit 1. Baik, bertemu lagi di pelajaran yang baru di semester genap ya. Genap ya. Di pelajaran penelitian kimia ya. Nah, agendanya hari ini adalah mensosialisasikan tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran dan pembentukan kelompok. Nah, nanti ikuti aja alurnya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin memperkenalkan diri secara kode guru ya dan mapel. Di sini kalian berada di fase F ya, fase F ya, kode gurunya A11.AS ya. Kemudian di sini ada mapel ya, mapel penelitian kimia. Alokasi waktu kita 4 jam pelajaran dalam seminggu, yaitu hari Jumat jam 7.30 sampai 10.40. Seperti biasa 15 menit sebelum kegiatan selesai ya, kalian akan piket ya. Dan ikuti jadwal piketnya sesuai dengan aturan di laboratorium ini ya. Selanjutnya mungkin ini struktur kurikulum merdeka ya, yang Bapak mengingatkan kembali kegiatan kita itu. Kalau kurikulum merdeka itu ya, tujuan dari kurikulum yaitu terbentuknya profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Ya, kemudian yang kedua berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima berpikir kritis. Yang keenam kreatif. Nah, itu tujuan dari pendidikan.
di kurikulum sekarang atau kurikulum merdeka. Ya. Nah, di setiap pelajaran itu semuanya mengarah ke sana. Ya. Nah, oleh karena itu kegiatan di sekolah kita, ya, itu ada 4 kegiatan yang akan kalian alami. Ya, tentunya satu kegiatan sudah dilaksanakan di kelas 10. Yang pertama apa? Yaitu budaya sekolah. Ya. Budaya sekolah seperti setiap hari Senin upacara, ya, atau kalau tidak upacara ada kegiatan kewalikelasannya, gitu. Kemudian Senin, setelah Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis itu ada budaya sekolah, yaitu sholat duha bersama-sama, ya. Yang non muslim mungkin ada kegiatan kerohanian di ruangan lain, ya. Yang muslim ada kegiatannya sholat duha di masjid atau aula putri, ya. Atau hari Jumat untuk putri biasanya kalau pagi-pagi budaya, ya, budaya di Jumat minggu pertama tentang tablik akbar, ya. Nah, Jumat kedua SKJ dan pengenalan budaya Sunda. Jumat ketiga Jumsi, ya. Jumat keempat budaya yang baru yaitu literasi. Nah, itu kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian apalagi, yaitu P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah kalian lalui di kelas 10. Yang ketiga yaitu intrakurikuler, ya. Kalau intrakurikuler yaitu kegiatan HBM di kelas atau di laboratorium dengan guru, baik semua pelajaran, ya. Nah, sekarang kalian dengan Bapak kegiatannya intrakurikulernya yaitu mata pelajaran penelitian kimia, ya. Nah, yang keempat yaitu ekstrakurikuler, yaitu mengembangkan minat dan bakat kalian, ya. Baik. Nah, di sini ada target-target kompetensi mapel penelitian kimia di kelas 12, ya. Di semester ganjil, ya. Yang pertama ini tujuannya target menerapkan prinsip metode ilmiah pada penelitian dalam bidang kimia, bahan-bahan organik maupun anorganik di lingkungan sekitar, produk industri maupun home industri. Yang kedua, menerapkan prosedur metode ilmiah pada penelitian dalam bidang kimia, bahan-bahan organik maupun anorganik di lingkungan sekitar, produk industri maupun home industri. Kemudian yang ketiga, membuat pelaporan hasil penelitian kimia, bahan-bahan organik maupun anorganik di lingkungan sekitar, produk industri maupun home industri. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran di mata pelajaran penelitian kimia yang harus kalian pahami, ya. Jadi ada targetan dalam pelajaran penelitian kimia. Selanjutnya di sini ada bahan penelitian yang akan kalian gunakan, itu bahannya cuma 2, ada bahan organik dan ada bahan anorganik, ya. Selanjutnya materi penelitiannya tidak terlalu banyak, mungkin materi yang akan dipelajari yaitu tentang metode ilmiah, gitu, ya, metode ilmiah. Kemudian selanjutnya menerapkan metode ilmiah tersebut ke proses penelitian kimia, yaitu dimulai dari proposal penelitian kimia. Selanjutnya ini sebelum kita berkegiatan, coba kalian buat kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 2 orang, ya. Silakan dikondisikan oleh KM atau setiap kelompoknya mengisi link yang sudah Bapak buat di grup, ya, grup kelas, ya. Silakan dibuka linknya, ya.
dan dibuat diisi mengisi kelompok berapa ya. Kak, ada linknya di grup. Ya, dibuka dulu. Yang link print sheet ya, yang print sheet itu yang ya, sudah ya. Oke, kita lihat kelompoknya. Kita sudah pembagian kelompok. Nah, sekarang langkah berikutnya yaitu silakan dibuka catatannya. Nih, pembelajaran kita berbasis problem ya. Metodenya yaitu problem solving ya, pembelajaran dengan model problem based learning ya. Jadi diawali dengan permasalahan ya. Nah, Bapak ingin tanya, pada saat kalian, ini pelajaran baru ya, pelajaran penelitian kimia. Kalau di tingkat perkuliahan ya, ini mata kuliah yang memang membutuhkan waktu yang lumayan, harus banyak ya. Kalau kalian kan terbatas waktunya, hanya 4 jam pelajaran, kemudian mempelajari pelajaran lain juga. Pada saat kalian mendengar mata pelajaran penelitian kimia, apa yang kalian pikirkan? Ya, kita diskusi kelas aja. Boleh? Acungkan tangan. Ya, apa yang kalian pikirkan pada saat mendengar penelitian kimia? Yang kebayang apa? Membuat judul penelitian. Membuat judul penelitian. Ya, betul. Apalagi? Meneliti, ya, berkegiatan meneliti, ya. Dan ada proses observasi juga. Nah, ada proses observasi, ya, betul. Ya, di seputar itu kegiatan kita dalam penelitian kimia, ya. Nah, Bapak sudah share link artikel tentang metode ilmiah. Coba dari artikel tersebut tulis mungkin beberapa pertanyaan, permasalahan yang kalian tidak pahami, atau tulis permasalahan yang ada dalam otak kalian, dalam buku kalian ya. Sambil dibuka artikelnya yang tentang metode ilmiah. Buka semuanya, ada linknya, ada di grup ya. Ada penting masih loading. Oke. Lanjut. Ya, amati artikelnya. Pada saat kalian mengamati artikel kan itu banyak informasi. Ya, coba tuliskan permasalahan apa yang ada dalam diri kalian. Ya.
Sudah tadi ya minimal 2 lah, 2 permasalahan. Ya, bagus. Ya, silakan ditulis pertanyaan yang ada dalam benak kalian, ya. Ya, sip. Ya, kita lanjutkan sudah buat pertanyaannya. Nah, boleh perwakilannya dari setiap meja dan tidak ada meja. Putra 1, putri 1. Coba bacakan apa yang ada dalam benak kalian setelah membaca artikel tersebut, ya, yang berhubungan dengan penelitian kimia. Dari Putra siapa? Silakan. Ya, nama. Nama saya Muhammad Nayan Almayati, absen 15. Ya. Dan saya, kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat penelitian metode penelitian kimia? Ya, kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada saat bukan metode atau pada saat mempelajari penelitian kimia. Ya, tepuk tangan dulu untuk putrinya, satu orang. Nama? Absen Rik. 20. Ya, Rik, silakan Rik. Ketika kita mempelajari metode penelitian kimia ini, materi apa saja yang harus dipahami? Iya, betul. Itu satu permasalahan yang ada di dalam diri kalian. Tepuk tangan dulu untuk tentunya mudah-mudahan pertanyaan tersebut harus bisa terjawab, ya, melalui artikel yang Bapak share barusan. Silakan dibuka, pelajari artikel tersebut, kemudian buat rangkumannya. Nah, rangkumannya setelah itu boleh bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing karena sudah dibagi kelompok, ya. Jadi bagi kelompok. Nah, silakan merangkum, ya. Dua pertanyaan tersebut kita simpan dulu, mudah-mudahan bisa terjawab, ya, dengan mempelajari artikel yang sudah Bapak share. Ya, selamat bekerja, ya. Selamat merangkum, ya. Silakan Bapak kelompok.
Silakan, sudah beres merangkumnya? Kalau duduk sudah berkelompok? Sudah. Nah, selanjutnya rangkuman tersebut ya silakan buat PPT-nya, PowerPoint-nya untuk dipresentasikan ya. Di grup kelompok sudah Bapak siapkan link yang bisa kalian isi ya. Tiap kelompok silakan buat folder kelompoknya masing-masing ya. Dan dibuat folder, nah nanti uploadnya ke folder kelompoknya. Jadi jangan langsung diupload ya. Nah, dari rangkuman tersebut silakan membuat PPT untuk dipresentasikan ya. Selamat bekerja. Cukup satu kelompok itu satu orang aja yang membuat PPT-nya ya. Jadi jangan dua-duanya. Ya, biasanya pakai Canva lebih menarik ya gambar-gambarnya. Ya, sudah beres membuat PPT-nya ya? Sudah. Baik, sekarang untuk hari ini mungkin tidak semuanya akan tampil ya dan mempresentasikan, tapi Bapak akan kocok siapa mungkin 2 kelompok saja yang akan presentasi ya untuk mewakili materi yang sudah dirangkum ya, karena materinya juga sama ya. Kita mulai pengocokan. Bapak kocoknya di sini aja. Kelompok 10 ya. Ya. Selanjutnya yang tampil kedua kocok yang kayak gini. Kelompok 13 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Selanjutnya nah,
Untuk kelompok 10 dipersilakan ke depan dan silakan ditampilkan presentasenya. Oke, dong. Ya, boleh di sini. Kita tampilkan dulu hasil karya kelompok 10. Ini ya. Ya, silakan Sarah Ayu Lestari dan Sipa Hairani mempresentasikan. Ya. Baik. Di sini satu orang menjelaskan. Apa? Nanti giliran dulu. Ya. Mana Sarah? Sarah. Oke. Sipa, boleh sebelah sana Sipa. Yang menjelaskannya di sana. Ya. Oke. Ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai metode ilmiah dan langkah-langkahnya. Sebelum ke materi, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Sipa Hairani, absen 32. Dan saya Sarah Ayu dari absen 30. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan melalui konsep dasar berpikir ilmiah, yaitu analitis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Ada 10 langkah untuk melakukan metode ilmiah, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Caranya dengan mengamati lingkungan di sekitar atau juga bisa mengidentifikasikan masalah melalui artikel maupun buku yang mempermudah. Yang kedua, merumuskan masalah. Rumusan masalah erat kaitannya sama tujuan yang ingin kamu capai dalam suatu penelitian. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam merumuskan masalah. 1. Perumusan masalah berupa kalimat pertanyaan yang ingin kamu jawab dalam penelitian. 2. Rumus masalah yang dibuat harus dapat diuji, observasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. 3. Kalimat pertanyaan harus jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, ada mengkaji literatur atau menyusun dasar teori. Membaca buku, menganalisis penelitian terdahulu, atau membaca artikel atau jurnal ilmiah tentang topik yang mau diteliti. Yang kelima, membuat hipotesis. Hipotesis yaitu dugaan sementara atas rumusan masalah penelitian yang diteliti. Hipotesis ini harus berdasarkan dasar teori yang sudah dipilih dan bersifat objektif atau terukur. Menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan faktor yang menentukan validitas atau kebenaran. Hasil penelitian yang dilakukan ada 3 jenis variabel, yaitu variabel pihak, variabel bebas, dan variabel kontrol. 3 variabel penelitian yaitu variabel terkait, variabel yang akan diukur atau diamati dalam penelitian. Contohnya seperti variabel terikat yaitu jumlah daun, tinggi tanaman, jumlah buah. Yang kedua, variabel bebas. Variabel yang sengaja dibuat tidak tetap menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Contoh variabel bebas dalam metode ilmiah seperti intensitas cahaya matahari, jenis pupuk, jumlah pupuk, kadar air. Yang ketiga, variabel kontrol. Variabel yang dibuat tetap. Contoh variabel kontrol antara lain umur tanaman, jenis kelamin seseorang, kondisi fisik. Berarti positif ya. Lanjut. Yang selanjutnya, menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja merupakan langkah-langkah kerja yang terperinci dan runtut. Urutan langkah kerja ini dibuat ringkas namun dapat menggambarkan secara tepat pekerjaan yang harus dilakukan. Data tersebut akan memudahkan pelaksanaannya. Langkah kerja sebaiknya dibuat dalam bentuk diagram arit. Selanjutnya, menguji hipotesis atau melakukan eksperimen, observasi, atau survei. Cara mengetahui hipotesis yang dibuat sudah benar atau belum adalah dengan menguji hipotesis tersebut. Misalnya, melakukan eksperimen di dalam laboratorium, observasi langsung, atau melakukan survei. Atau bisa menyiapkan tabel data pengamatan sebelum melakukan eksperimen agar memudahkan untuk dicatat. Selanjutnya, mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data
Terus data-data yang telah diperoleh dari uji hipotesis dicatat dan diolah ke dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram sehingga mudah untuk dianalisis. Dalam mengolah dan menganalisis data ini harus menghubungkannya dengan dasar teori yang sudah dijadikan rujukan. Selanjutnya ada membuat kesimpulan. Hasil analisis data menghasilkan suatu pola atau kecenderungan. Pola ini dapat dijadikan landasan untuk menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. Dalam menyusun suatu kesimpulan, kalian harus menentukan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Selain itu, kalian juga harus mengulang suatu penelitian beberapa kali sebelum dapat menarik suatu kesimpulan. Selanjutnya ada mempublikasikan hasil penelitian. Setelah menyimpulkan hasil penelitian, kamu bisa mempublikasikan apa yang sudah ditemukan dalam bentuk tulisan berupa laporan ilmiah dan bisa dipublikasikan dalam bentuk tulisan berupa presentasi dalam forum-forum ilmiah. Ya, tepuk tangan dulu untuk sudah dipresentasikan dari materi metode ilmiah. Tentunya harapannya permasalahan yang tampil tadi yang ada dalam benak kalian sudah dituliskan ya, bisa dijawab gitu. Tapi sebelum menjawab permasalahan yang tadi ya, boleh menanggapi, ada yang mau bertanya atau menanggapi dari presentasi kelompok 10 ini ya? Ada yang bertanyakan tidak? Tidak? Bisa dipahami? Bisa. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 10. Yang dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ke kelompok 13 ya. Kelompok 13 ini sudah mempersiapkan PPT-nya. Nah, ini kelompok 13. Untuk kelompok 13 dipersilahkan. Najwa Rizky sama Dalfa. Siapa peratapnya? Dalfa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 di sini akan mempresentasikan metode tentang metode ilmiah. Perkenalkan, nama saya Najwa Rizky Aulia. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan melalui konsep dasar ilmiah, yaitu analitis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Nah, di sini ada konsep dasar metode ilmiah yang tadi itu analitis. Ya, peneliti harus melakukan observasi dan eksperimen dulu secara rinci supaya mendapatkan hasil yang akurat. Logis, peneliti harus dapat menjelaskan setiap langkah pada metode ilmiah secara logis hingga berdasarkan firasatnya. Objektif, peneliti harus memastikan hasil penelitiannya nanti dapat diterima oleh banyak orang, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Empiris, peneliti harus mendapatkan hasil penelitiannya dari kejadian yang nyata terjadi, bukan harangan atau opininya aja. Konseptual, peneliti juga harus memberikan perhatiannya bagi konsep-konsep dari fenomena yang di sini ada manfaat metode ilmiah. Metode ilmiah memiliki banyak manfaat, diantaranya 1. Menemukan pengetahuan baru. Metode ilmiah memungkinkan para ilmuwan untuk menyelidiki dan menemukan pengetahuan baru tentang dunia yang belum diketahui sebelumnya.
2. Memberikan validitas. Metode ilmiah memberikan hasil yang rasional dan teruji dari sebuah masalah. Ketiga, menemukan solusi masalah. Metode ilmiah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang berkembang di masyarakat dalam berbagai bidang. Keempat, mengasah keterampilan ilmiah. Metode ilmiah dapat mengasah keterampilan ilmiah seseorang. 5. Memperjelas alur penelitian. Metode ilmiah membuat alur penelitian menjadi jelas sehingga peneliti akan lebih mudah untuk menyelesaikan penelitian. Nah, di sini ada jenis-jenis metode ilmiah. Yang pertama, metode penelitian kuantitatif. Kedua, metode penelitian kualitatif. Dan ketiga, ada metode penelitian kombinasi. Yang keempat, ada metode penelitian deskriptif. Yang kelima, ada metode penelitian pengembangan. Nah, ini ada langkah-langkah metode ilmiah. Ada 10. Yang pertama, identifikasi masalah. Metode ilmiah dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Caranya dengan mengamati lingkungan di sekitar kamu, atau juga bisa mengidentifikasi masalah melalui artikel maupun buku. 2. Merumuskan masalah. Saat sudah mengidentifikasi masalah, selanjutnya adalah merumuskan masalah. Rumusan masalah erat kaitannya sama tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat perumusan masalah. 1. Permasalahan masalah berupa kalimat pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian. 2. Rumusan masalah yang dibuat harus dapat diuji atau observasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. 3. Kalimat pertanyaan harus jelas dan bermotif. Yang ketiga, ada mengkaji literatur atau menyusun teori dasar. Setelah perumusan masalah, selanjutnya harus menyusun dasar teori untuk penelitian. Caranya bisa mengkaji berbagai literatur seperti membaca buku, menganalisis penelitian lebih dahulu, atau membaca artikel atau jurnal ilmiah tentang topik yang berbeda. Berikutnya membuat hipotesis. Selanjutnya bisa membuat hipotesis, yaitu dugaan sementara atas rumusan masalah penelitian. Hipotesis ini harus berdasarkan dasar teori yang sudah dipilih dan bersifat objektif atau terukur. Yang kelima, Bapak bisa lihatnya dari sini. Kebaca nggak? Nah, dari sini. Nah, jadi namanya dan teman-temannya. Gitu. Nah, dari sini. 5. Menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan faktor yang menentukan validitas atau kebenaran hasil penelitian yang dilakukan. Ada 3 jenis variabel, yaitu variabel terikat, variabel bebas, dan variabel kontrol. Yang keenam, menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja merupakan langkah-langkah kerja yang terperinci dan berurut. Urutan langkah kerja ini dibuat ringkas namun dapat menggambarkan secara tepat pekerjaan yang harus dilakukan. Data tersebut akan memudahkan pelaksanaannya. Langkah kerja sebaiknya dibuat dalam bentuk diagram alur. 7. Menguji hipotesis melakukan eksperimen, observasi, atau survei. Cara menguji hipotesis bisa dilakukan misalnya melakukan eksperimen di dalam laboratorium, observasi langsung, atau melakukan survei. Bisa juga menyiapkan tabel data pengamatan sebelum melakukan eksperimen agar memudahkan. Yang ke-8, mengolah data, menganalisis data, dan menganalisis data. Data-data yang telah diperoleh dari uji hipotesis dicatat dan diolah ke dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, sehingga mudah untuk dianalisis. Dalam mengolah dan menganalisis data ini harus dihubungkan dengan dasar teori yang sudah dijadikan. Yang ke-9, membuat kesimpulan. Hasil analisis data menghasilkan suatu pola atau kecenderungan. Pola ini dapat dijadikan landasan untuk menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. Yang ke-10, mempublikasikan hasil penelitian. Setelah menyimpulkan hasil penelitian, kita bisa mempublikasikan apa saja yang sudah ditemukan dalam bentuk tulisan, berupa laporan ilmiah, dan bisa dipublikasikan dalam bentuk lisan, berupa presentasi dalam forum-forum ilmiah. Ini dia. Tangan dulu.
Ya. Bagaimana? Bisa ditanggapi? Ada yang mau nanya kan? Mau bertanya? Sudah jelas Pak. Ada tidak? Ah, ini sangat jelas. Ada tambahannya lagi. Ya, teorinya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Iya, dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya sebelum dilanjutkan kita bikin dulu yuk. Ya, boleh berdiri semuanya. Ini kita networking The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ya, ayo gerak dulu lah. Ya semuanya. Ayo gerak. Ayo, duduk kembali. Nah. Oke. Nah, setelah dipresentasikan tentang materi metode ilmiah, ada tidak yang bisa menarik kesimpulan dari
kegiatan dari awal sampai akhir apa kesimpulannya? Atau terjawab tidak pertanyaan yang sudah ada oleh kalian sudah ditulis? Nah, bagaimana kesimpulannya dan bagaimana jawabannya? Ada yang mau menyimpulkan dan mau menjawabnya? Hari Putri, apa kesimpulannya? Ayo. Ya, dicoba aja dulu. Kesimpulannya apa? Di sini satu, nah, di sini putra satu orang yang menyimpulkan. Dari sini siapa? Ya. Namanya Najwa. Najwa, ya. Ya. Setelah melihat tadi yang Bapak presentasiin sama teman-teman presentasikan Ya. tentang materi metode ilmiah ini, Penelitian kimia. ya, Oke. materinya ya, terus terjawab pertanyaan-pertanyaan yang disuruh tulis. Ya. Kemudian apa aja yang akan dilakukan? Ya kayak yang pertama itu melakukan setiap penelitian metode ilmiah gitu. Jadi ada langkah-langkah, terus ya harus mengkaji apa-apa. Apa saja yang akan dilakukan? Itu aja. Jangan tepuk tangan dulu. Putranya boleh satu orang buat kesimpulan. Nama Nama saya Ridwan Nurdiansa. Ridwan Nurdiansa. Jadi kesimpulannya tuh dari pembelajaran hari ini pelajaran penelitian kimia dengan metode ilmiah sendiri yaitu metode ilmiah adalah satu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun. Jadi kita tuh diajarkan untuk melakukan pemecahan masalah dengan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis dengan langkah-langkah metode ilmiah sendiri, yaitu dengan mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, mengkaji literatur, membuat hipotesis, menentukan variabel penelitian, menetapkan prosedur kerja, menguji kembali hipotesis, mengolah dan menganalisis data, membuat kesimpulan dan mempublikasi hasil penelitian yang telah kita lakukan. Iya, itu. Nah, ini terjawab ya. Tadi pertanyaan yang sudah ada dalam benak kalian itu kegiatan apa yang akan kita lakukan gitu ya. Itu. Kemudian materi apa yang harus dipelajari untuk pelajaran penelitian kimia ini. Ya, kemudian mungkin ada tambahan lagi materi kimia apa yang menunjang untuk metode untuk pelajaran penelitian kimia ini ya. Ternyata jawabannya sudah ada dari materi tadi, sudah tersusun, terstruktur ya. Jadi apa yang akan kalian lakukan itu adalah melakukan suatu proses penelitian yang langkah-langkahnya sudah tersusun, terstruktur ya, secara logis, empiris ya, dan lain sebagainya. Tadi ada 10 langkah. Nah, 10 langkah itulah yang akan kalian lakukan dalam melakukan penelitian kimia gitu ya. Jadi tidak buram lagi ya. Ya sudah ada gambaran, oh inilah yang akan saya lakukan. Nah itu. Kemudian kalau begitu berhubungan dengan kontennya yang diteliti, berarti materi kimia apa yang harus saya pelajari yang mendukung penelitian ini. Nah itu situasional, mungkin berhubungan dengan materi pelajaran kimia produktif dengan guru lain ya, dengan guru siapa, Bu Wina ya, Bu Nunun atau Bu Nurul. Nah kalau kalian berhubungan dengan pelajaran itu artinya harus digali lagi materinya, diambil gitu ya.
Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita tarik ya. Oleh karena itu silakan nanti untuk pertemuan berikutnya akan membuat proposal ya, akan kita terapkan metode ilmiah ini ya. Nah, untuk keterserapan apakah metode ilmiah ini betul-betul kalian pahami? Bapak sudah mempersiapkan link untuk mengukur ya, asesmen kalian akan diakses ya. Ya mungkin minggu depan kita akan melakukan asesmen. Sekian dulu untuk hari ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.